kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Manakara dan kita masuk dalam segmen ketiga. Baik, saya ke Ibu dulu, Ibu Direktur. Masalah stunting juga menjadi salah satu yang mesti diatasi nih Bu ya, sesuai dengan salah satu visi dari Bapak Jokowi selain mencegah kematian bayi. Nah, bagaimana masalah stunting ini berdampak bagi Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Masalah stunting ini adalah masalah kita bersama, di mana ada 24 kementerian dan lembaga. Nah, semua ini harus tertuju bagaimana cara penanganan, percepatan penurunan atau penanganan terhadap stunting. Nah, stunting ini kita melihat masih tingginya angka kematian kepada bayi dan balita. Kita lihat 27,67% itu balita dalam kondisi stunting saat ini. Harapan Bapak Presiden stunting itu segera dapat diturunkan sampai dengan 14%. Nah, di sini juga kita lihat jumlah remaja 10 sampai dengan 14 tahun itu berjumlah 64 juta jiwa, di mana 28,6% itu penduduk Indonesia itu adalah remaja. Ini juga peran kita. Remaja itu bakal masuk ke dalam jenjang perkawinan dan nanti para remaja putri akan hamil. Nah, kita mencegah stunting mulai dari hulu, di mana pada remaja-remaja putri itu yang harus diutamakan bagaimana remaja putri itu dalam kondisi gizinya cukup. Terutama remaja putri kita saat ini itu tingkat aneminya itu sangat tinggi. Nah, salah satu anemi itu sangat mempengaruhi apabila dia hamil. Nah, tidak bisa mengkontribusikan gizi kepada bayi yang dikandungnya. Nah, ibu hamil harus cukup gizi, di mana gizi pada ibu hamil itu akan dibagi kepada anak. Salah satu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak dan perkembangan organ-organ kepada anak. Nah, itu awal. Setelah anak lahir, kita harus memperhatikan anak setelah lahir, memperhatikan kondisi ASI eksklusif, memberikan ASI tanpa memberikan makanan yang lainnya sampai dengan usia 6 bulan. Setelah itu si ibu juga harus paham, harus bisa memberi makanan pendamping ASI dengan usia-usia, dengan aturan-aturan makanan sesuai dengan dalam program itu isi piringku. Artinya di isi piringku itu cukup dengan proteinnya, cukup dengan lauk pauknya, cukup dengan sayurnya. Nah, bagaimana juga semua itu yang dipilih itu tidak hanya dengan makanan yang mewah yang siap saji, tapi bagaimana kondisi kita bisa memilih makanan yang murah tapi gizinya itu tinggi. Nah, seperti budaya makan ikan. Nah, beda ikan itu terhadap daging itu sangat jauh yang bisa kontribusi gizi terhadap anaknya. Nah, begitu juga dengan pola kesehatan lingkungannya, termasuk pola cuci tangan. Nah, kenapa pola cuci tangan sebelum makan? Tadi makan terus tadi ibu pegang apa yang ada di sekelilingnya, terus terdampak dengan yang lain, bisa aja terjadi dampak dengan cacingan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini sangat berperan pola asuh ibu terhadap anak, bagaimana ibu mengasuh anak, mengatur pola makan anak, memilih gizi yang seimbang untuk anak. Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, kalau saya memang apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Direktur ada benarnya. Jadi memang persoalan stunting ini adalah sebuah menjadi persoalan nasional. Jadi banyak lembaga yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan inilah yang disatukan untuk bisa mempercepat proses penanganan stunting. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Ibu Direktur bahwa memang banyak faktor sehingga anak-anak itu bisa stunting. Memang diawali dari hulunya, dari remaja-remaja ini yang mesti kita persiapkan. Kalau remajanya sehat, memasuki usia pernikahan, tentu dia sehat juga. Melahirkan anak-anak yang sehat. Iya. Makanya di BKKBN, kami pun bentuk yang namanya Bina Keluarga Remaja. Kita bentuk lagi yang namanya PIK-R, ada namanya PIK-R jalur pendidikan, PIK-R jalur masyarakat kita bentuk. Ya. Dari situlah kita bisa memberikan edukasi dari remaja ke remaja, dari
kepada orang tua juga kita berikan. Tetapi yang memberikan siapa? Orang-orang yang punya kapasitas. Kalau remaja, kita bekali remaja-remaja yang jadi figur selama ini di sekolahnya atau di tengah-tengah masyarakatnya, itu kita bekali. Sehingga nanti pada saat remaja melakukan curhat-curhatan, itu kayak disampaikan tadi oleh Ibu Direktur, persoalan anemia juga kita bisa masukkan di situ di remaja untuk bisa terus mengkonsumsi tablet tablet untuk bisa menambah zat besi ini ya, supaya tidak mengalami kekurangan darah, sel darah merah ini ya, maksudnya sel darah ya. Jadi gitu. Jadi bina keluarga remaja peak air ini yang kita lakukan. Karena proses stunting itu memang diawali dari situ. Tadi sudah disebutkan bahwa memang masalah gizi, masalah apalagi selama ini pola pemberian ASI juga yang terus kita dorong ibu-ibu muda ini untuk terus memberikan ASINya, utamanya di usia 6 bulan pertama ini si bayi. ASI tidak boleh putus, wajib hukumnya lah ceritanya. Karena di komponen ASI itulah nutrisinya itu sangat lengkap dan sesuai yang dibutuhkan oleh si bayi. Bukan ASI orang lain ya, si ibu langsung ini. Karena ibu itulah yang memproduksi si bayi, ASINya juga. Jadi Tuhan sudah melengkapi komponen makanan yang pas untuk bayi yang akan dilahirkan. Jadi apalagi penyakit. Penyakit juga kita upayakan bayi itu tidak sakit-sakit atau apa. Karena kalau bayinya sakit-sakit, tentu asupan gizinya juga sangat lemah, bahkan tidak sempurna. Sehingga ini semua yang kita perhatikan di pada bayi-bayi ini ya, semoga apalagi di masa-masa kehamilan kita perkuat. Makanya ibu-ibu pada masa hamil kita dorong mereka untuk aktif ke posyandu. Ya, jangan sekali-sekali lolos dari posyandu. Posyandu bisa terkawal stuntingnya, bisa terkawal angka kematian ibunya, bisa terkawal angka kematian ibu. Bayi, balita bisa terselamatkan, ibunya juga bisa terselamatkan. Apatah lagi stunting. Jadi stunting, kalau sudah stunting, sudah sangat sia-sia kita. Makanya ini jadi persoalan bangsa kita. Supaya anak-anak kita itu betul-betul unggul, memang harus dipersiapkan. Tidak bisa tidak dipersiapkan anak ini yang lahir. Ya, harus bergizi. Dan harus sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Orang tua harus tahu. Makanya di BKKBN kita terus dorong. Mana anakku semua, segera bentuk peak air. Kalau kau ada peak air di sekolahmu nak, bikin lagi di tengah-tengah lingkunganmu, di masyarakatmu atau di tetanggamu, apapun jalur-jalurnya, mau jalur pencinta masjid, mau pencinta gereja, mau jalur anak-anak nelayan, mau jalur anak band atau apapun namanya komunitasnya, jadikan itu sebuah kebanggaan untuk hidupmu yang lebih sehat. Saya kira itu. Oke, baik Ibu, pengasuhan anak usia dini juga penting Bu ya. Nah, bagaimana sih sikap orang tua yang memiliki anak usia dini untuk tidak membatasi ruang geraknya? Iya, seperti dikatakan oleh Bapak Kepala BKKBN, nah dalam program BKB itu kita itu mendidik anak tidak membatasi ruang geraknya. Nah, di situ juga bermain dan sambil bermain dan belajar. Nah, di situ kita juga dalam bergaul bersama anak kita itu bisa membaca karakter anak itu sampai di mana. Nah, terus yang kedua, pada anak-anak yang menjelang menjadi anak di atas balita itu bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun. Nah, itu dia sudah mempunyai sudah mulai tumbuh karakternya, bakatnya. Nah, orang tua ini harus paham. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu anak-anak itu harus mengikuti apa kata orang tuanya, termasuk bakat dan minat orang tuanya. Nah, pada saat ini kita harus bijak untuk membaca hobi dan karakter anak. Nah, kalau memang itu positif, kita memberi dia kesempatan, namun tetap dalam kontrol. Nah, begitu juga anak itu dikasih fasilitas atau untuk penambahan ilmu. Seperti sekarang banyak privat, banyak les dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu bakatnya, kita harus mendukung. Nah, sekarang itu cita-cita anak, kemauan anak itu adalah anak yang menentukan. Kita sebagai orang tua adalah mengiringnya aja. Terus membimbing, mengasuh dan mengiringi. Pastinya supaya dia itu jangan terjerumus atau jangan nanti masuk ke hal-hal yang negatif. Jadi pola asuhnya lebih ke otoritatif Bu ya?
Iya. Iya, tetap memberikan ruang gerak, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Iya, baik. Nah, Pak, bagaimana sih peran keluarga sendiri dalam membentuk anak unggul Indonesia di masa pandemi ini? Ya, peran keluarga sangat besar sekali dalam melahirkan anak-anak unggul, terutama orang tua. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang orang tua harus punya pendidikan yang cukup. Ya. Untuk menjadi orang tua yang unggul, tentu akan nanti cikal bakal melahirkan anak-anak yang unggul. Semua aspek, baik dari aspek pendidikan, aspek karakter, aspek budaya, aspek agama, sosial, ekonomi, semuanya akan terlibat di dalamnya. Jadi orang tua harus punya tingkat kematangan yang cukup untuk semua aspek itu. Sehingga ke depan kita mengharapkan sebenarnya orang tua inilah yang menentukan. Jadi saya itu tidak pernah menyalahkan anak-anak kita. Anak kita itu ibarat kertas putih. Siapapun yang mengukiri, itulah yang diterima. Jadi kalau misalnya temannya yang melukis di atas kertas putihnya, temanlah ya, watak temannya yang muncul. Tetapi kalau orang tua yang menghadirkan kertas itu, ya watak orang tua yang hadir. Makanya karena orang tua adalah wahana utama, wahana pertama yang dijumpai seorang anak, kita ingin anak-anak itu diwarnai oleh orang tuanya yang punya karakter, punya nilai sosial atau nilai budaya yang tinggi ini untuk dihadirkan pada si anak. Saya kira dengan hadirnya orang tua yang dihadirkan di kertas putih si anak ini, ya bisa jadi kita akan punya cita-cita yang luhur untuk bisa melahirkan anak-anak yang unggul di kemudian hari. Itu saya kira. Oke, baik. Terakhir Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan khususnya kepada orang tua untuk bersama-sama bisa memberikan pola asuh yang benar bagi anak-anak, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Silakan mungkin. Iya, anak ini adalah aset masa depan bangsa. Jadi sekarang saatnya kita membentuk anak-anak itu sejak dini. Pembentukan karakter anak itu adalah sejak dini. Benar yang dikatakan oleh Bapak Kepala. Jadi apa yang kita lukis itu adalah menjadi suatu yang tertanam kepada jiwa anak-anak. Umpamanya anak itu lahir dalam kondisi kosong, seperti CPU itu masih kosong. Terus apa yang harus kita isi itu menjadi suatu yang berkesan dan akan teringat. Nah, terusnya harapan Indonesia juga. Kenapa peran stunting ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harapan kita bagaimana kita menumbuhkan anak yang sehat sejak dari sekarang. Di mana di tahun 2035 Indonesia itu mempunyai cita-cita salah satunya untuk merebut bonus demografi. Bonus demografi itu hanya mempunyai kesempatan satu kali. Nah, itu kita yang menentukan sejak dari sekarang. Apabila kita mengkontribusikan dengan anak-anak yang baik, anak yang pinter, nah harapan nanti yang menjadi pimpinan, yang menjadi pelopor ke depan itu adalah manusia-manusia yang mempunyai karakter. Nah, apabila pada saat ini kita juga tidak bisa mengiringi anak kita ke hal-hal yang positif. Nah, salah satu juga peran. Kenapa peran BKKBN salah satunya menekan angka kelahiran. Nah, itu supaya tidak terjadinya peledakan penduduk di saat kita merebut bonus demografi. Apabila nanti penduduknya membludak, pastinya angka kemiskinan, begitu kita lihat pengangguran dan lain sebagainya itu akan terjadi. Nah, inilah PR kita bersama. Nah, sehingga dari sekarang kita bersama-sama dengan kementerian yang lain mengasuh dan membina, mengharapkan benar-benar generasi-generasi ke depan itu generasi yang punya potensi, yang sanggup bersaing dengan dunia-dunia internasional. Ibu-ibu juga, para ibu-ibu yang mempunyai anak, terutama anak itu terutama ibu adalah salah satunya orang yang terdekat dengan anak. Nah, hati nurani ibu itu sangat mengikat dengan kondisi anak. Nah, dari itu tidak lepas juga peran ayah, karena ayah itu adalah salah satunya yang memberi kekuatan,
yang memberi anak ini bisa tumbuh, berkembang, semangat dan lain sebagainya itu adalah peran kasih sayang di dalam keluarga. Peran ibu, peran ayah itu sangat dibutuhkan. Artinya anak ini benar-benar mempunyai figur seorang ibu, yang ibu itu mempunyai kasih sayang yang penuh, pengasuhan yang penuh, dan bapak juga bisa memberi dia kontribusi kekuatan sehingga dia punya mental yang kuat, punya pikiran yang positif dan lain sebagainya. Nah, buat ibu-ibu semua, anak itu adalah aset keluarga dan aset masa depan Indonesia. Baik, silakan dari Bapak. Ya, jadi harapan saya, Tabe, buat keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Barat, semarakkan atau hadirlah selalu di kelompok bina keluarga balita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya balita, hadirlah di kelompok bina keluarga balita. Karena di sana kita akan dapat bimbingan, pembinaan, bagaimana mendidik, mengasuh, mengasihi anak-anak kita, khususnya balita. Sehingga ke depan kita punya pengetahuan untuk mendidik balita kita secara tepat. Demikian juga orang tua yang punya remaja, hadirlah di bina keluarga remaja. Mudah-mudahan kehadiran mereka di bina keluarga remaja ini bisa mendidik bagaimana menghadapi remaja kita yang sekarang ini banyak godaan, banyak godaan, banyak gangguan. Anak-anakku juga, khususnya di kalangan remaja, segeralah bergabung ke PIK remaja. PIK remaja yang ada di sekolahmu. Kalau di sekolahmu belum ada PIK remaja, hubungi penyuluh KB. Hubungi orang BKKBN yang ada di kecamatan atau di kabupaten. Nanti kita akan bantu semuanya. Jadi kita akan bersama-sama melalui orang tua ataupun melalui dirinya sendiri. Sehingga ke depan harapan kita, kelompok-kelompok ini punya juga kapasitas. Kalau sekiranya kader-kader ini atau remaja-remaja punya keterbatasan, saya juga memohon kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah desa untuk bisa dengan sukarela, dengan besar hati untuk bisa menyisihkan sedikit anggarannya buat mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah semata-mata sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan generasi unggul di masa yang akan datang. Saya kira cukup dari saya. BKKBN itu punya pesan, BKB itu punya yel-yel loh. Jadi yel-yel ini kita akan semua Indonesia juga tahu tentang yel-yel BKB. Nah, mungkin nanti bisa sama-sama saya kabarin dulu ya. Misalnya itu setiap ada dalam pertemuan BKB, itu para kader bersama ibu bersama anak-anak ini punya yel-yel. Terus yel-yel BKB begini loh. Salam BKB, orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Gitu. Kita sama-sama dong. Oke ya. Oke. Salam BKB. Orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Ada satu lagi loh pesan BKKBN. Kalau BKKBN itu berpesan dua anak lebih sehat. Dua anak lebih sehat. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan satu lagi pesan BKKBN. Nah, BKKBN mengatakan segala sesuatu kalau itu terencana pasti keren. BKKBN berencana itu keren. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama kami dalam obrolan Manakara kali ini. Dan pemirsa, pada akhirnya kepedulian terhadap pola pengasuhan yang baik dan terukur dari kita semua di masa pandemi COVID-19 ini merupakan langkah dasar yang fundamental dalam membangun asa dan harapan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia tentunya. Saya Ifni Priskila, sampai jumpa dalam obrolan Manakara selanjutnya.